Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Brain Talk Show. Halo kawan Brain, berjumpa lagi dalam Brain Talk Show bersama saya Tengku Mazira. Brain Talk Show kali ini merupakan edisi yang spesial karena kita akan berbincang dengan penerima Nurtanio Award tahun 2023. For your information, kawan Brain, Nurtanio Award ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada insan, tokoh, ilmuwan, dan juga pakar yang sudah menghasilkan berbagai prestasi maupun inovasi yang luar biasa dan menaruh perhatian khusus dalam bidang antariksa dan kedirgantaraan di Indonesia. Dan siang hari ini telah hadir bersama saya penerima Nurtanio Award tahun 2023, Profesor Haryono Joyo Diharjo, Doctor of Science IPU, ASEAN Chartered Professional Engineer. Beliau ini merupakan akademisi yang berdedikasi tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kepakaran astronautics. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional periode tahun 1999 sampai 2000 dan juga merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung di tahun 1987 sampai tahun 2005. Dan Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia di tahun 2005 sampai 2010. Langsung saja ya kita ngobrol bersama dengan narasumber saya di siang hari ini. Selamat siang Prof, apa kabar? Selamat siang, baik, terima kasih Mbak Mazira. Iya, Prof Haryono, ini sehat sekali ya kalau kita lihat di sini. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami juga untuk bisa ngobrol lebih dekat dengan Prof Haryono ya. Terima kasih. Sebelumnya kita berbincang ini, kita melihat dulu ya kawan Brain dan juga Prof Haryono beberapa tayangan dari profil sosok dari Profesor Haryono berikut ini. Profesor Haryono Joyo Diharjo, seorang akademisi yang telah setia, berdedikasi dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, pengajaran, penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa dan industri, selama lebih dari 61 tahun. Ia menyelesaikan gelar S1 dalam bidang studi mesin elektro di Institut Teknologi Bandung. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studinya di University of Kentucky dan memperoleh gelar S2 serta S2+ di Massachusetts Institute of Technology dengan spesialisasi Mechanical Engineering. Tidak lama setelah itu, ia kembali meraih gelar S2 dengan fokus studi Naval Architecture and Marine Engineering di Massachusetts Institute of Technology. Ia mendapatkan gelar S3 bidang Aeronautics and Astronautics Aerodynamics and Gas Dynamics di universitas yang sama. Kepakarannya diakui, baik secara nasional maupun internasional, tercermin melalui sejumlah penghargaan prestisius. Ia memegang sertifikat insinyur profesional utama dari Persatuan Insinyur Indonesia, ASEAN Chartered Professional Engineer, dan status akademisin full member dari International Academy of Astronautics. Ia juga merupakan anggota senior dari American Institute of Aeronautics and Astronautics. Tidak hanya itu, ia terlibat aktif dalam berbagai komite internasional, seperti program komite dari International Council of Aeronautical Science dan International Astronautical Congress. Dengan kontribusi besar dalam bidangnya, ia juga menjadi reviewer untuk berbagai jurnal teknik ternama dan didaulat sebagai pembicara utama pada beragam konferensi ilmiah profesional internasional. Ia telah menghasilkan berbagai publikasi, mendukung pendidikan, serta berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan penelitian, inovasi, pengembangan, dan eksplorasi dalam beragam bidang ilmu pengetahuan dan rekayasa. Bermula dari cita-cita seorang anak kecil. Saya pindah ke Jakarta setelah lulus
SD, waktu itu SR, dan sering melihat film yang menunjukkan berbagai pesawat terbang yang canggih. Dan dari situ tentu cita-citanya juga seperti kata Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan membumbung menjadi bidang penerbangan dan antariksa. Tetapi juga pada waktu itu sangat terkesan dengan teknik perkapalan. Jadi bidang transportasi laut, udara, dan selanjutnya dirgantara ini merupakan suatu seperti tujuan dari khayalan atau cita-cita untuk dapat mendalami begitu. Profesor Haryono juga memperoleh kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Guru Besar ITB, Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia, dan Airot Chair Profesor Kontrak Profesor, Department of Aerospace Engineering, Faculty of Engineering, University Putra Malaysia, serta berbagai jabatan strategis lainnya. Sepanjang pengabdiannya, ia selalu aktif di kegiatan akademik dan profesional. Dengan organisasi di dalam dan luar negeri, mencakup rekayasa mekanikal, kelautan, kedirgantaraan, serta energi dan lingkungan hidup. Ia meraih sejumlah penghargaan, termasuk Tokoh Pelopor Teknologi Energi Angin Indonesia 2008, Engineering Award 2015, dan Paolo Santini Memorial Lecture 2023, menandai prestasi gemilangnya sepanjang karir. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada, saya kira, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sebagai penerima penghargaan Nurtanio ini. Saya memandang bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, masing-masing warganya perlu dibesarkan hatinya, didorong supaya berprestasi, dan penghargaan oleh bangsanya sendiri itu akan sangat memacu kemampuan bangsa ini secara menyeluruh. Saya sangat berterima kasih bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk rekan-rekan, untuk generasi muda yang insya Allah akan lebih maju dan cerdas. Karena kecenderungan begitu sudah ditunjukkan dalam sejarah manusia. Dan kita akan menjadi bangsa yang besar dengan dapat menghargai karya-karya anak bangsanya sendiri. Dengan tanpa henti, mendedikasikan dirinya dalam pelayanan masyarakat, Profesor Haryono terus memperkaya kekayaan intelektualnya, sambil tetap setia pada filosofi dasar dan tujuan karir. Pendekatannya yang tidak berorientasi pada komersialisme, sejalan dengan nilai-nilai adiluhung Indonesia, menegaskan bahwa pelayanan dan dedikasi yang tulus dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai keberhasilan di dunia akademis. Wow, luar biasa sekali perjalanan Prof. Haryono sampai akhirnya bisa menerima penghargaan Nurtanio Award tahun 2023. Kami ucapkan selamat ya Prof ya. Terima kasih sekali. Iya, kalau kita lihat dari tayangan video tadi, menarik sekali dari perjalanan kisah seorang Prof. Haryono sampai akhirnya menerima award Nurtanio Award di tahun 2023 ini. Boleh cerita sedikit juga nih Prof kepada kawan BRIN ya, seperti apa sih perjalanan Prof selama ini? Oke, apakah mulai dari kecil ya? Kalau mulai dari kecil sebenarnya, jadi mulai dari kecil itu ingin menjadi insinyur karena nenek saya sering cerita mengenai Bung Karno, Soekarno, insinyur. Oke. Itu. Lalu waktu itu saya tinggal di Malang dan sekolah waktu itu masih zaman perang, ya kemana-mana. Pernah di
Uteran, pernah di Jogja, pernah di Mojokerto. Oh, pindah-pindah, Bro. Pindah-pindah karena mengungsi gitu. Oh, iya. Terus kemudian setelah itu pindah ke Jakarta ikut dengan ayah ibu saya. Sekolah SMP SMA di Jakarta di Kolese Canisius dan menyelesaikan waktu itu ada bagian B ilmu pasti alam. Dan selama di Jakarta tentu sering melihat film dan film-film yang menarik itu kebanyakan waktu itu didominasi oleh film Amerika yang pada itu kan zaman perang juga Amerika perang Korea perang jadi banyak tayangan mengenai pesawat terbang yang canggih-canggih itu begitu. Jadi ya tertarik lah ke situ. Masih ingat nggak judulnya, Bro? Misalnya Strategic Air Command. Oh, udah lama ya filmnya. Sudah lama itu tahun saya nggak ingat tahun berapa. Jadi malah film itu. Jadi oleh karena itu ya sebagai anak muda, jadi terinspirasi atau termotivasi ya ingin menguasai itu. Di samping juga memahami laut kita yang banyak dan juga pernah naik kapal laut waktu pindah dari Malang ke Jakarta naik kapal laut dari Surabaya ke Jakarta. Jadi juga menginspirasi diri saya untuk juga menguasai teknik kelautan begitu. Jadi setelah itu belajar, setelah itu melanjutkan pendidikan lanjutan di ITB. Tidak ada jurusan aeronautika, astronautika. Jadi waktu itu memilih bidang mesin dan elektro. Tapi oleh ITB nggak boleh milih dua, harus milih satu. Nah, kebetulan ipar saya, itu Profesor Samaun Samadikun mengatakan, dalam satu keluarga cukup satu aja yang electrical engineer. Jadi saya memilih teknik mesin. Setelah lulus, kemudian pada tahun 62, tahun 63-nya saya karena bergabung dengan staf pengajar ITB, jadi mempunyai kesempatan untuk matrikulasi di Amerika. Waktu itu biaya dari USAID. Dan disitulah tahun 63, persis pada hari kemerdekaan Amerika, yaitu 4 Juli, sampai di Amerika. Dan di situ yang menangani beasiswa itu disebut adalah Kentucky Contract Team dari University of Kentucky. Dan dia meminta saya tidak boleh kemana-mana. Di situ sampai selesai master S2. Jadi saya menyelesaikan master, alhamdulillah pada Agustus 64, baru boleh memilih pasca selanjutnya, terserah. Saya memilih 3, yaitu MIT, Caltech, dan Stanford, diterima di semuanya, dan saya memilih MIT. Di situ melanjutkan, tapi dalam perjalanannya saya memperoleh degree yang disebut Mechanical Engineer pada tahun 65. Dan saya mengikuti qualifying exam, itu lulus untuk yang saya inginkan ke aeronautics itu. Sementara itu, waktu mengambil program itu, saya juga karena MIT itu sangat fleksibel, saya bisa mengambil degree satu lagi, yaitu di Naval Architecture dan Marine Engineering dalam pada tahun 1966. Dan akhirnya alhamdulillah pada bulan summer 1968 selesai tesis doktor saya, tapi tidak bisa dipresentasikan waktu summer. Kenapa? Jadi karena dosen-dosennya pada bercuti. Jadi waktu summer soalnya. Pada waktu awal semester selanjutnya, yaitu mulai September, jadi pada 1 Oktober saya mempresentasikan tesis saya dan dinyatakan lulus. Tapi ijazahnya resminya disampaikan pada akhir semester. Jadi saya menunggu di sana sampai bulan Januari. Jadi inilah perjalanan saya menuju
cita-cita untuk memperoleh modal kepakaran dalam bidang teknik penerbangan dan antariksa, atau yang di Amerika disebut aeronautics and astronautics, atau aerospace engineering. Dan kebetulan juga sambil menunggu ijazah doktor itu, saya memperoleh kesempatan untuk bekerja sebentar selama 3 bulan di Center of Space Research di MIT sebagai research associate, dan waktu itu research saya mengenai satellite geodesy. Jadi sudah menyinggung antara kebumian dan antariksa. Begitu. Mungkin itu cerita singkatnya. Dan waktu pulang diminta untuk karena waktu itu rekannya lebih senior pergi ke Jerman ikut dengan Pak Habibie. Jadi saya mengelola sebagai penanggung jawab teknik penerbangan di ITB. Dan kemudian banyak membantu TNI Angkatan Udara di Bandung. Waktu itu ada Dislitbang TNI AU, dan juga Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional yang waktu itu baru ditubuhkan pada tahun 1963. Baru dibentuk ya, Prof ya. Dan kemudian kepala Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional yang ketiga, yaitu Ikatan Marsikal Salatun, meminta saya untuk membantu LAPAN sebagai waktu itu namanya Kepala Pusat Teknologi Dirgantara. Yang besar juga namanya itu. Jadi teknologi Dirgantara mencakup pesawat terbang dan satelit, dan mengembangkan cikal bakal dari Pusat Teknologi Dirgantara di Rumpin, yang waktu itu mungkin boleh dikatakan masih padang ilalang, hutan karet, dan waktu membangun rumah untuk staf LAPAN, cepat sekali yang tumbuh itu adalah rayap sampai setinggi begini itu. Tapi akhirnya sekarang kan luar biasa perkembangannya. Sekarang bagus banget, Rumpin. Dan kemudian ya peluang yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi dari situ diminta juga untuk membantu Pak Habibie di PT IPTN, kemudian BPPT, lalu akhirnya menjadi Kepala LAPAN. Sebelumnya juga ikut membantu sebagai Inspektur Jenderal di Binagraha waktu Pak Habibie menjadi Presiden. Jadi itu mungkin secara ringkas ya. Jadi saya merasa kadang-kadang seperti daun yang melayang terbawa begitu. Jadi bukan gitu ya begitu. Ke tempat itu ya syukur alhamdulillah. Seperti mungkin terbawa arus aja begitu ya. Betul. Ketika bersekolah, kuliah, ya udah Betul, jalanin aja. itu Lama-lama gitu. Sampai pulang ke tanah air, justru berarti ada andil juga di balik dari Pak Habibie menciptakan pesawat juga untuk Banyak. Indonesia. Jadi yang memberikan andil pada saya juga Pak Habibie, juga menurut saya yang saya sangat terkesan dengan Pak Salatun itu, sebab wawasannya besar dan cita-citanya itu dapat membuat satelit sendiri gitu. Pada waktu Profesor Iskandar menulis mengenai satelit komunikasi domestik yang akhirnya bisa direalisir oleh pemerintah dengan membeli satelit Palapa yang dari Hughes itu diluncurkan pada tahun 76, dan pada tahun itu LAPAN membuat studi dengan menyewa suatu perusahaan terkenal di Amerika, Fairchild, untuk menerawang bagaimana kita dapat mandiri dalam teknologi satelit. Dari hasil itu sebenarnya yang terpikir pada waktu itu adalah menciptakan satelit ekuator. Untuk ekuator dan lebih banyak untuk memonitor dan mungkin membantu pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Waktu itu belum ada, dan ide ini pun akhirnya memacu Belanda untuk datang kemari menawarkan kerjasama, dan pada waktu itu ada studi tahun 80-an mengenai Tropical Equatorial Resource Satellite, yang kemudian mungkin terbuahkan pada tahun 2000-an ini, waktu LAPAN akhirnya
bekerja sama dengan DLR dan TU Berlin membuat satelit TUBSAT. Itu juga sebenarnya satelit pengendaraan jauh yang dapat memonitor sebenarnya untuk bencana. Gitu. Itu secara ringkas. Mungkin kalau ada yang lain-lain bisa tanya panjang kemudian. Ya Prof ya? Panjang ceritanya. Tapi satu lagi yang saya perlu ceritakan, lapan itu juga terbentuk. Nah ini ada kaitan lapan, karena waktu itu Jepang melihat bahwa pada tahun namanya IKSI, International Quiet Sun Year, tahun 63-an itu, daerah Indonesia ini masih tidak banyak dikenal secara saintifik. Dan Jepang ingin mengembangkan teknologi satelitnya, jadi ingin mencoba yang diproduksi di Amerika waktu itu tentunya satelit namanya itu sounding rocket untuk meneliti atmosfer. Dan kesempatan untuk mencoba di Indonesia, menawarkan kerjasama Indonesia, dan tentunya diterima oleh TNI AU. Dan disitulah mulai kegiatan roket yang berkembang pesat, walaupun tidak banyak pendanaan dari pemerintah pada waktu itu karena prioritasnya tidak ke situ. Apalagi pada zaman-zaman itu tujuannya adalah pemerataan pembangunan. Kalau riset itu tidaklah menarik begitu, suatu yang luxurious. Tapi api pengembangan roket ini terus hidup, dan saya juga baru kemarin dulu memperoleh informasi bahwa kita sudah dapat mengembangkan roket 2 stage yang terkendali sampai ketinggian antara 60 km begitu. Dan sebenarnya bisa kita lanjutkan untuk meluncurkan satelit kalau mau. Itu mungkin cita-cita ke depannya ya Prof. Betul, dan masih dan ada cikal bakalnya, malah juga benihnya sudah tumbuh. Sudah ada begitu ya. Oke, tapi sebelum kita menjurus atau ngobrol lagi mengenai tentang bagaimana riset yang dari Prof Haryono sudah pernah hadirkan ya selama mungkin berkarir sepanjang bertahun-tahun tadi ya, kalau kita lihat dari profilnya. Karena ini mungkin baru saja menerima Nurtanio Award di tahun 2023 ini. Mungkin boleh juga diceritakan seperti apa sih sepak terjang sampai akhirnya terpilih menjadi penerima Nurtanio Award 2023 ini, Prof. Oke, terima kasih. Pertanyaan itu gampang-gampang susah. Sebab yang menentukan saya menerima kan bukan saya, dari juri dan dari yang lain-lain yang menilai dari atas. Tapi pasti ada sesuatu yang Prof lakukan sampai akhirnya nih juri melirik. Nah, begitu. Tapi memang karena saya katakan tadi, kalau orang Amerika mereka punya passion, punya kegandrungan di dalam bidang penerbangan antariksa yang secara konsisten, taat azas, ditekuni, jadi selalu menarik dan ada peluang. Jadi karena saya bekerja sebagai staf pengajar di ITB, tentunya mahasiswa-mahasiswa juga ingin dibimbing mengikuti topik-topik yang up to date lah, yang juga menjangkau ke depan, begitu kan? Pada waktu kita masih belum punya kemampuan, saya berkecimpung di bidang yang down to earth, yaitu mengembangkan kincir angin, turbin angin. Karena prinsipnya juga menggunakan aerodinamika. Dan pada waktu itu kebetulan kita dan banyak negara sedang mencoba membangkitkan energi terbarukan, energi angin, dan energi surya. Dan waktu itu kita juga dapat uluran tangan kerjasama dari Jerman dan Belanda. Sehingga ada kerjasama itu yang saya kira saling tunjang-menunjang. Di satu pihak kita juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan SDM kita untuk berlatih di Jerman dan Belanda, walaupun tidak lama. Dan mereka ingin menguji produk mereka di Indonesia. Yang ternyata ada produk Aeroman dari perusahaan terkenal MAN di Bavaria. Kita memasang kincir angin, turbin angin, waktu itu 5 kilowatt
di Cilaut Urun, dekat Bambuk, Jawa Barat. Dan untuk masyarakat, menghasilkan es untuk nelayan. Dan itu kita coba sekalian memonitor energi angin, memonitor prestasian, dan ternyata dalam waktu belum sampai 2 tahun, itu jatuh karena karat. Oh. Jadi karena waktu kan, Bro? Bagaimana? Karena waktu juga kan? Jadi itu juga bermanfaat untuk mereka untuk memperbaiki teknologinya. Di samping kita mempelajari bagaimana dapat membuat kincir angin semacam itu, karena paling mudah kita coba niru. Itu yang mungkin dikatakan oleh Pak Habibie itu mulai dari akhir dan berakhir pada awal. Kita mulai dari manufaktur, pembuatan yang bisa kita lihat, bisa kita tiru, selanjutnya mendesain sendiri, kemudian melakukan bersama dengan partner, kemudian mendesain sendiri, akhirnya mulai meneliti dari ujungnya. Jadi itu semua pendekatan dapat kita lakukan, tapi kalau kita ingin melihat sesuatu yang baru, ya mulai dari awal. Oke. Jadi itu barangkali mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kenapa ini kemudian akhirnya dilirik ya, Prof ya, nah, sama juri? Kemudian karena ketekunan saya barangkali, karena dari pendidikan, kemudian di dalam industri, kemudian juga di dalam lembaga yang memanage penelitian teknologi, LAPAN, BPPT. Jadi mereka melihat adanya konsistensi. Dan karena konsisten itu tentunya ya bisa tersusun begitu. Apalagi waktu sudah pensiun, saya juga masih mengajar di Malaysia itu, yang kemudian sangat bermanfaat. Karena Malaysia itu, mereka biaya riset cukup tinggi. Dan kalau di Malaysia, setiap staf pengajar itu akan memperoleh biaya riset. Setelah itu bisa memancing biaya riset lebih lanjut. Juga waktu saya berkesempatan untuk menjadi dosen tamu, visiting professor di Toyohashi juga begitu. Sambil di sana memperoleh biaya riset juga. Dan itu yang barangkali kalau dari pihak saya menghasilkan karya-karya yang taat azas gitu. Mungkin itu yang membuat penilai itu melihat hal itu. Dan syukur alhamdulillah mereka akhirnya memilih saya, yang sangat saya syukuri dan saya berterima kasih. Oke. Ada konsistensi dan juga dedikasi. Mungkin itu ya, Prof ya. Betul. Yang kemudian akhirnya memilih Prof Haryono sebagai penerima Nurtani Award 2023 ini. Tadi juga pada tayangan perjalanan karirnya Prof Haryono dan juga tadi sempat cerita bahwa S2 itu gelarnya adalah Naval Arsitektur. Saya mempunyai S2 itu mungkin 2 plus 1. 2 itu dalam bentuk master. Itu yang dari University of Kentucky di dalam Mechanical Engineering. Kemudian dari MIT itu Master of Science in Naval Architecture and Marine Engineering. Tapi ada S2 plus itu sebenarnya degree antara master dan PhD atau degree terminal yang disebut Mechanical Engineering. Mechanical Engineering. Ya, jadi itu sebenarnya gelar profesional. Oke. Tapi tadi juga ada Naval Architecture and Marine Engineering. Nah, kemudian S3-nya kan Aeronautics and Aerodynamics and Gas Dynamics. Betul. Nah, dari kedua ini, Prof, pengaruhnya dalam perjalanan karirnya seperti apa, Prof? Nah, begini. Semua bidang saya tekuni tadi, itu dasarnya ada tadi ditanya buku saya Fluid Mechanics. Apa itu? Dasarnya itu mekanika fluida. Mekanika dari fluida. Tapi kalau mau lebih besar lagi, mekanika begitu. Jadi dalam bidang itu saya tetap konsisten di dalam bidang mekanika, baik itu mekanika padat maupun mekanika benda cair. Dan dalam benda cair itu bisa hidrodinamik, kelautan, udara, dan kalau keluar sudah tidak ada wahana lagi. Dan saya pernah menulis paper yang kemudian hasil produksinya menjadi cover. Waktu saya meneliti
gerakan dari seperti submarine dekat dengan permukaan laut, tapi diidealkan menjadi seperti bola atau elips, dan gambar gelombang yang timbul di atasnya itu sangat bagus sehingga menjadi cover dari suatu konferensi internasional yang dilakukan di Singapura misalnya. Itu yang menurut saya sangat bagus. Itu juga karena teamwork, karena kerja sama dengan staf, dengan anak buah juga. Waktu itu ada ya murid saya yang kemudian karena waktu saya juga di IPTN dapat kesempatan untuk melakukan riset di University of California San Diego yang punya superkomputer. Dalam waktu 3 bulan dia berhasil menyelesaikan ini. Kemudian karya itu kita publikasikan. Begitu, itu contoh ya. Iya, itu juga contoh sebagai pengingat juga nih buat kita bahwa meski udah setinggi apapun tetap menerima ide ya Prof ya. Betul, jadi kita reseptif, memanfaatkan peluang yang ada. Dan pada waktu itu sebenarnya meneliti ini karena ada seorang yang ingin mengambil doktornya dalam bidang itu. Namanya sebenarnya waktu itu double hull ship. Kapal yang mempunyai lunas 2. Nah, saya minta lah lakukan secara sistematik. Kita mulai sendiri dari ilmu hidrodinamika dari awalnya, karena pada waktu saya mengembangkan disertasi doktor saya juga begitu, adalah gerakan dari suatu benda padat di dalam fluida yang dalam hal ini udara, lalu mengembangkan metode komputasi numeriknya. Pendekatannya sama. Begitu. Nah, jadi memang seorang yang mempelajari sesuatu, meneliti sampai gelar dokter itu sampai di ujung tombak, dan pisau yang dihasilkan itu bisa dipakai untuk membuka banyak hal lain yang terkait. Seperti tadi saya mengatakan saya mengerjakan satelit geodesi, karena di situ bahan fondasi yang saya pakai itu adalah teori potensial namanya, yaitu dari yang dipakai juga di dalam fluida tadi untuk mengembangkan teori yang saya kembangkan pada waktu saya menulis disertasi doktor di MIT. Jadi sangat terkait. Iya benar. Jadi dua-dua ini saling berkaitan ya Prof ya, dalam perjalanan. Jadi antara tadi laut, udara, kemudian antariksa. Wow. Oke, Prof, kita balik lagi ke bidang kedirgantaraan. Ini kan adalah bidang yang ilmu yang bisa dibilang tinggi. Sama lah seperti bidang keantariksaan ya Prof ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih kepada kita kaum awam, termasuk saya juga ya Prof ya. Seperti apa sih sebenarnya bidang kedirgantaraan dan bidang keantariksaan ini Prof? Oke, itu pertanyaan yang mungkin agak sukar juga bagi saya untuk menjawabnya. Tapi ilmuannya sebenarnya begini, paham nih. Sebenarnya jadi yang penting pada kita itu, yang saya tekan, kita itu perlu mendalami namanya prinsip fundamental. Prinsip fundamental itu dalam bahasa Inggris dikatakan first principle, fundamental principles. Nah, yang kita kenal kalau mulai dari SMA, misalnya yang klasik itu seperti gaya. Kita tahu kalau kita menjatuhkan sesuatu, jatuh ke bawah. Mengapa itu? Karena ada gaya yang besarnya sama dengan massa dari objeknya. Itu dibandingkan kecepatan waktu jatuh. Kecepatan itu yang disebut gaya percepatan dari gaya tarik bumi. Nah, itu salah satu prinsip yang utama. Itu yang bisa kita pakai lalu untuk menyelesaikan banyak persoalan lain. Nah, seringkali orang itu tidak mau menyelesaikan persoalan itu dari awalnya, tapi langsung ke medan di tengah-tengah lapangan bola gitu. Tidak mencoba melihat suasananya. Jadi prinsip dasar ini penting itu, dan ini bisa dipakai untuk memecah persoalan. Itu salah satu di antaranya. Jadi ternyata yang dikenal, ini menyangkut mekanika yang disebut hukum Newton. Newton itu dikatakan sebagai
ilmuwan terbesar pada abad yang lewat selain Einstein ya. Kalau Einstein menjangkau yang sudah di luar yang bisa menjangkau di luar bumi. Kalau Newton ini umumnya berlaku mudah kita terapkan untuk yang masih di bumi begitu. Kehidupan sehari-hari. Karena ada faktor batas. Kita tidak bisa mencapai kecepatan lebih dari kecepatan cahaya. Tapi kalau di sana bisa, jadi beda hukumnya begitu. Dan satu lagi yang penting, jadi untuk orang awam, mereka masing-masing harus tidak takut memecahkan persoalan, problem solving. Jadi kalau ada sesuatu mereka amati, mereka bertanya kan. Pertanyaan itu jangan diredam, tapi ditanya kembali. Nah, patokannya adalah, saya katakan bahasa Inggris, keep on questioning. Kalau kita selalu bertanya, akhirnya kita akan sampai pada jawaban yang kita inginkan. Mungkin jawaban tidak sempurna, tapi begitu diperoleh jawaban, bisa kita sempurnakan secara bertahap. Jadi itu barangkali yang bisa difahami oleh orang awam sebagai modal untuk tetap berkarya dan tidak takut untuk menjelajah alam dunia. Terutama di bidang kedirgantaraan dan bidang keantariksan ya, Prof? Saya kira semuanya. Saya kira hukum pun juga begitu. Semua sama untuk ilmu. Sama, jadi harus kita mau bertanya apa persoalannya, bagaimana pemecahannya, dan pemecahannya itu langsung terlihat gitu. Dia harus bertanya terus. Begitu. Mungkin harus ada komentar dari ahli hukum dalam hal ini, tapi itu keyakinan saya. Ya, tapi mengenai ilmu dirgantara dan juga antariksa, apa yang mungkin secara garis besar yang ingin Prof kenalkan juga kepada orang-orang awam tentang ilmu ini? Jadi menurut saya ilmu itu dasarnya adalah, saya katakan tadi, prinsip-prinsip alam yang kita kenal karena diajarkan dari mulai mungkin SMP, SMA begitu ya. Tapi untuk generasi yang akan datang, barangkali ilmu ini akan tumbuh, akan lain lagi. Karena yang kita dipelajari nenek moyang dulu tidak ada itu. Dia hanya mencoba menerka-nerka dan akhirnya mungkin dari pengamatan. Nah, pengamatan itu juga satu yang sangat penting. Bahwa orang itu harus mau mengamati. Jadi jangan hanya berkhayal, mengamati, dan dari pengamatan itu mencoba mendalami, memahami. Dan karena mau memahami, dia akan bertanya kan. Nah, bertanya ada jawaban. Belum memuaskan, tanya lagi sampai jawabannya memuaskan. Belum tentu yang terakhir itu betul, tapi sudah membuat dia lebih cerdas dan lebih kritis dan mengilhami teman-teman sekitarnya untuk juga ikut berpikir. Itu berlaku saya kira untuk semuanya, bukan hanya kedirgantaraan. Kedirgantaraan itu, nah, kelihatannya jauh, ya tahu, mungkin saya ingat apa yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Karena kita melihat langit ke atas, tidak ada batasnya ya. Benar. Dan mungkin ada juga hadis mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Waktu itu belum bisa dicapai. Sekarang sih negeri Cina bisa aja. Tapi artinya kita harus mau belajar ke tempat yang mungkin jauh sekali. Kalau tidak jauh sekali ya, berarti kita harus mencoba menerawang ya. Menerawang itu beda dengan menghayal. Menghayal itu tidak ada jalur penyelesaian tanya jawab. Tapi kalau menerawang itu ada jalur secara sistematik untuk akan menjawab, menemukan, dan mungkin menciptakan. Begitu. Jadi ini mudah-mudahan tidak terlalu jauh apa yang saya katakan, tapi yang penting kita berani, percaya diri, bahwa kita bisa. Kita tidak beda dengan manusia lain di dunia lain. Mungkin infrastrukturnya berbeda, karena infrastruktur itu juga membuat kita itu lebih punya dasar berpikir. Pada waktu saya pertama kali ke Amerika belajar, ya di sana ada tunnel, ada jembatan-jembatan yang
begitu canggih. Mhm. Kemudian ada air conditioning, rumah-rumahnya harus dipanaskan. Beda dengan di sini, kita bisa pakai gubuk dari Ya. bilik bambu dan sebagainya. Dan itu tentu membuat akal pikiran kita itu berpijak di situ dulu, Oke. begitu. Baik. Jadi itu barangkali patokan bahwa kita harus percaya diri Ya. dan mau belajar. Mau belajar itu Mau penting. belajar. Baik, Prof, kedirgantaraan dan juga keantarisaan. Ini kan selalu erat kaitannya dengan identitas sebuah negara yang dianggap maju. Apa saja, Prof? Mungkin manfaat dari bidang keilmuan ini untuk Indonesia terutama. Oh, itu jelas banyak sekali. Apa tuh? Kalau kita lihat Indonesia, Mm-mm. itu adalah negara yang besar loh. Kalau kita lihat dari timur ke barat timur, Mm-mm. utara selatan, coba letakkan di atas Eropa. Itu mungkin lebih panjang dari Irlandia sampai pegunungan Ural. Kalau dengan Amerika, itu juga dari misalnya California, Los Angeles, dan New York, barangkali sama atau lebih besar. Jadi artinya kita punya negara yang besar. Negara yang besar. Lalu, kita punya lautan yang sangat luas. Kemudian letak kita, kalau kita belajar ilmu bumi ya, geografi, kita terletak di antara tiga benua sebenarnya, Asia, Australia, dan Amerika, begitu. Lautan itu Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Jadi kalau dari segi geografi saja letaknya itu strategis. Jadi kalau ada jalur-jalur apapun laut, pasti akan melalui wilayah kita, begitu. Ya. Nah, jalur apa saja? Ada angkasa. Pesawat terbang itu kalau dari Eropa ke Australia akan selalu melalui wilayah udara kita, begitu. Jadi paling tidak kita harus mampu sebagai negara pertama kali ya mungkin menjamin kedaulatan. Tapi yang lain adalah memanfaatkan anugerah Tuhan yang begitu besar itu. Jadi tentu ilmu kebumian itu yang kita semua tidak ragu-ragu, tapi sejauh mana, karena itu yang membedakan kita dari negara maju, yang lebih maju cara berpikirnya ya. Jadi misalnya pertanian, bagaimana pertanian bisa dimodernkan? Dimodernkan dari segi biosistemnya, tapi mungkin dari segi mengelolanya. Nah, mengelolanya dari mana saja? Ya paling mudah orang itu kan melihat dari mana? Dari atas. Dari atas dari mana? Dari udara. Bukan dari udara, mungkin dari antariksa. Jadi harus kita manfaat, kita punya piranti. Jadi kadang-kadang orang, nah ini ingin mengklaim wilayah kita itu sampai tak beri. Tidak mungkin. Karena tergantung kemampuan kita. Kalau kita punya kemampuan bisa menjangkau tempat-tempat itu, ya oke lah begitu. Seperti Cina sekarang bisa menembak satelit begitu. Betul. Gitu. Kita kan belum. Jadi berarti kita harus bisa menjaga yang wilayah kita. Maksudnya untuk melindungi seluruh rakyat dan tanah air Indonesia ini, begitu. Kedua bukan melindungi, memanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan kecerdasan supaya kita itu berlaku sinergis, saling kerjasama. Yang nanti itu tadi saya ucapkan dengan suatu falsafah dasar, kita harus bisa hidup guyub rukun dan juga memanfaatkan akal budi. Oke, luar biasa dan menarik sekali ya ini obrolan kita kawan Brin dan bersama dengan Prof. Haryono. Dan sebelumnya kita akan lanjut di segmen kedua ya Prof, tapi kita jeda dulu untuk menyimak beberapa tayangan berikut ini. Dan kawan Brin, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat. Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi. Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang visinya adalah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, ditandai dengan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Kementerian Pan-RB berkolaborasi dengan instansi pengampun nilai hasil antara dalam rangka penilaian hasil evaluasi reformasi birokrasi untuk memastikan instansi pemerintah telah melaksanakan RB dengan baik. Salah satu tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP, merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk memastikan manajemen kinerja diterapkan dengan baik oleh instansi pemerintah, sehingga penggunaan APBN/APBD lebih fokus dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pembangunan zona integritas sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia memiliki tujuan untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Hasil implementasi reformasi birokrasi juga telah meningkatkan posisi Indonesia menjadi semakin baik setiap tahunnya. Berikut merupakan dampak nyata implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pembangunan zona integritas. Everything was done for us. Everything is really easy. There are some tea, coffees, a bed to rest. We arrived earlier and clean. Diperbaiki dulu, sepertinya pengap. Rasanya ini pernapasan ini nggak lega lah. Sekarang rumah saya sudah bagus, sudah nyaman ditempatin. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang dinamis sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salam perubahan. Reformasi birokrasi telah memasuki periode akhir Grand Design Reformasi Birokrasi. Selama hampir 15 tahun pelaksanaan Grand Design, telah banyak perubahan yang dilakukan. Namun, masih diperlukan upaya lebih untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Perubahan strategi menjadi hal yang utama dalam mempercepat pelaksanaan RB. Hal ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan agar reformasi birokrasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pan-RB melakukan penajaman strategi melalui perubahan roadmap reformasi birokrasi. Secara umum, perubahan ini memuat beberapa hal, di antaranya terkait penajaman goal setting, pemilihan kegiatan utama yang lebih fokus dan memberi dampak, fokus reformasi birokrasi tematik untuk menyelesaikan berbagai isu strategis dan prioritas, serta penajaman indikator penilaian reformasi birokrasi. Untuk mempercepat reformasi birokrasi dan mengoptimalkan dampaknya, strategi pelaksanaan RB dibagi menjadi dua. RB General, yang fokus pada penyelesaian isu hulu, yakni masalah internal birokrasi pemerintahan, dan RB Tematik,
yang berfokus pada penyelesaian isu hilir, yaitu masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, dan inflasi dan TKDN. Saya ulang, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. RB tematik mengambil 4 tema yang perlu menjadi prioritas seluruh instansi, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi dengan fokus penanganan stunting, serta prioritas presiden yang berisi penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi. 4 tema tersebut akan menjadi fokus bersama seluruh instansi dan memicu kolaborasi yang lebih intensif. Harapannya, tema tersebut dapat lebih meningkat kinerjanya dan pada akhirnya berdampak nyata pada masyarakat. Pelaksanaan RB tematik juga akan memberikan nilai lebih bagi yang berhasil menerapkannya. Sejalan dengan perubahan roadmap RB, pelaksanaan evaluasi akan mengalami penyesuaian. Evaluasi akan lebih sederhana dan lebih menekankan pada hasil. Keterlibatan instansi pemerintah penilai indikator reformasi birokrasi menjadi semakin penting. Penajaman indikator juga dilakukan dengan kolaborasi lintas instansi. Pemanfaatan IT melalui portal reformasi birokrasi juga akan dilakukan untuk mempermudah proses evaluasi. Portal reformasi birokrasi ini akan menjadi langkah awal bentuk sinergitas antar instansi pemerintah agar reformasi birokrasi dapat bergerak secara serempak. Keterlibatan seluruh instansi menjadi suatu keharusan untuk percepatan reformasi birokrasi yang berdampak dan mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Bergerak serempak untuk RB berdampak. Lagi bersama kami di Brin Talk Show bersama pemenang Nurtanio Award, Profesor Haryono. Ya, Prof, Anda telah diberikan penghargaan tertinggi Nurtanio Award karena telah memberikan andil nyata untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Bisa diceritakan, Prof, apa saja itu diantaranya, Prof, dari andil yang sudah dilakukan nyata untuk Indonesia? Saya sebutkan beberapa, tapi harus saya katakan mungkin itu hanya kontribusi yang tidak sangat tinggi, tapi saya merasa saya memberi kontribusi yang baru. Okay. Pertama, barangkali mungkin yang tadi kan ada penghargaan oleh LAPAN bahwa saya menjadi perintis teknologi energi angin. Yeah. Teknologi energi angin itu memang Indonesia mungkin di Indonesia tidak dikenal. Malah dulu ada profesor yang mengatakan, kan Belanda sudah menjajah Indonesia, Belanda itu negara tempat angin. Dia tidak mengembangkan energi angin di Indonesia, begitu ya. Jadi itu semua merupakan tantangan. Yeah. Dan kalau ada tantangan tentu harus ada respons, jawaban. Betul. Dan tentunya juga baru dapat direspon kalau ada peluang. Dan mungkin kombinasi itu ada. Pada waktu saya baru pulang dari Amerika, saya mendalami bidang aeronautic, astronautics. Di Indonesia pada waktu kembali tahun 69, kita infrastrukturnya masih belum ke sana dan keinginan kesana besar seperti tadi ditunjukkan oleh apa yang dilakukan oleh Marskal Muda ya, Komodor Marskal Muda Anumerta, Komodor Nurtanio tadi, yang dengan gigih memulai dari praktis scratch sekarang menjadi sesuatu yang bekerja, berjalan. Jadi begitu, jadi hands on. Okay. Nah, waktu itu belum ada, jadi teman-teman yang mengatakan, coba ini sekarang rupanya ada beberapa jenis kincir angin yang perlu dikembangkan. Di antaranya waktu itu yang disebut kincir angin Darius. Kincir angin Darius itu nggak banyak dikenal di Indonesia. Kincir angin vertikal, hampir kayak namanya pengaduk telur itu ya. Tapi besar. Begitu, jadi berupa seperti
beginilah gitu, yang berputar. Oke. Dan jadi itu waktu itu saya teliti karena ada mahasiswa yang tertarik ke situ dengan menggunakan terowongan angin waktu baru kita selesaikan di ITB itu terowongan yang pertama. Nah setelah itu saya diberi kesempatan untuk menjabat sebagai Kepala Pusat Teknologi Dirgantara 8 dan kemudian ditantang oleh Profesor Iskandar Ali Syahbana. Coba apa yang mau dilakukan? What is your Idea lah ya kali. Bukan idea. Jadi kita mempunyai champion apa yang mau dikembangkan. Oke. Jadi waktu dia mengusul seperti ini energi angin, satu lagi adalah airship. Airship itu seperti balon udara dan itu yang kemudian berlangsung karena saya sudah mengerjakan penelitian energi angin di ITB pada tahun 72 itu, jadi 75 mulailah dikembangkan dan diusulkan sebagai proyek dan diterima oleh Bappenas. Dan pada waktu itu ada uluran tangan kerjasama dari Jerman dan dari Belanda. Oh. Jadi dengan begitu seperti gayung bersambut, akhirnya kita juga merekrut beberapa staf baru dan semuanya bekerja di situ dan kita bekerja dari kincir angin yang terkenal sebagai American windmills yang untuk pompa air itu yang sudunya banyak sampai dengan propeller type yang mempunyai teknologi tinggi. Jadi itu semua kita desain, kita buat dengan semampu kita dan juga bekerja sama dengan banyak. Jadi itu mungkin cikal bakal dari berkembangnya energi angin di Indonesia. Setelah tahun berapa waktu saya bergabung dengan IPTN, itu tidak saya lakukan lagi. Tapi setiap kali waktu itu Pak Habibie menerima tamu dari Amerika yang menawarkan energi angin, saya diminta untuk mendampingi dan mencoba memberikan respons begitu. Okay. Itu satu. Kincir angin. Itu yang kedua, gitu ya. Yang kedua begini, pada waktu saya di IPTN itu mulai kesempatan dikirim oleh Pak Habibie untuk menghadiri Kongres IKAS tahun 86 di London. IKAS itu International Council for the Aeronautical Sciences. Dan bidang saya itu. Dan pada waktu saya bertemu juga dengan advisor saya. Dia mengumpulkan seluruh studennya waktu itu. Jadi kita menganggap diri kita masing-masing itu scientific brothers. Ilmuwan ya? Iya, scientific brothers. Wow. Saudara. Saudara keilmuan. Tapi pada waktu itu saya melihat demonstrasi oleh seorang profesor di Inggris, namanya Fox Williams, yang mencoba mengendalikan getaran pesawat dengan suara. Oh. Dan dia di situ berhasil. Tapi tidak banyak saya dengar. Jadi saya tertarik ke situ dan mulai tahun itulah saya mulai mengajak beberapa mahasiswa baru untuk meneliti mengenai yang saya sebut akusto aeroelasticity, interaksi antara akustik dan elastisitas dan dinamika terhadap keseimbangan getaran. Dan itu saya tekuni, ada mahasiswa yang kemudian saya ajak waktu saya teruskan di USM, University Science Malaysia, dan dia sangat bagus. Kalau saya membimbing mahasiswa dari ITB itu saya harus berlomba dengan mereka. Jadi dia menarik. Waktu saya membimbing orang-orang dari Malaysia, ada yang di Arab juga, itu kayak saya mendorong gunung. Kenapa tuh Bro? Cerita deh, boleh dikini kenapa jadi Prof agak geli nih Bapak nih? Mungkin ada sesuatu yang keinget nih. Tapi itu saya bersyukur kan dari situ saya tentunya ya, seperti saya katakan tadi, if I'm successful, that is because I'm standing on the shoulders of the giants.
memang dengan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dikembangkan, akhirnya saya mencoba merangkum interaksi antara eksitasi akustik tadi dengan eksitasi getaran mekanis, kemudian namanya keelastisitas struktur, begitu, dan aerodinamik. Dan itu yang saya sebutkan acosto-aeroelasticity. Dan beberapa artikel saya diterima di jurnal-jurnal peringkat atas. Jadi itu yang saya pandang sebagai kontribusi saya itu. Yang dua lagi menurut saya yang mengenai flapping wing. Apa tuh, Prof? Kita mencoba meniru gerakan burung dan serangga. Oh. Jadi mengapa mereka sampai bisa terbang? Ya. Nah, itu dibuat sistematis dengan pendekatan aerodinamik. Mula-mula dari prinsip dasar aja yang sederhana. Dan akhirnya saya menghasilkan 2 nomograf yang diterbitkan oleh penerbit sebenarnya dari Slovenia dan Jerman. Yang satu tadi ditayangkan mengenai aerodynamics of flapping wing. Saya lupa nama. Yang satu yang lagi juga aerodynamics of Coanda effect. Coanda effect itu seperti begini ya. Kalau kita menuang ini Air. ini dia akan melalui bibir. Nah, jadi melalui bibir tidak langsung jatuh. Jadi mengapa itu? Itu hukumnya hukum dasar yang dikenal sebagai karena ada kelengkungan begitu, ada tekanan di luar. Karena ini mulai ada kecepatan, tadinya tidak ada. Jadi tekanan di sini lebih kecil dari yang luar sehingga ditekan. Karena di bawahnya tidak ada, jadi tekan sampai menempel pada permukaan selanjutnya. Dan itu disebut efek Coanda. Dan ada seorang dari Inggris, dia itu pencipta tapi juga milioner dan dia juga aristokrat, namanya Dyson. Dia membuat bladeless fan. Jadi fan tapi bolong gitu, tidak ada kipasnya. Tidak ada balingnya. Iya, itu juga memakai efek Coanda begitu. Nah, itu mengilhami, memberikan inspirasi pada saya untuk mencoba meneliti apa prinsip dasarnya. Jadi pertama kali mencari prinsip dasarnya dan mencoba mengembangkannya. Dan satu hal yang membuat menyenangkan itu karena kalau kita bandingkan gaya yang dapat dipakai untuk mengangkat suatu wahana yang menggunakan propeller dan dengan menggunakan efek Coanda itu dengan daya yang sama yang dengan Coanda itu lebih baik, dan itu saya buktikan secara teoritis begitu. Jadi itu, tapi sekarang pemanfaatnya masih harus dikembangkan karena di dalam, kalau kita melihat internet banyak sekali yang membuat seperti toys itu bergerak, tapi belum ada yang komersial. Jadi tantangan di mana? Dan ini challenge untuk selanjutnya. Karena sekarang yang berkembang itu yang disebut quad rotor, seperti 4 baling-baling atau 5 baling-baling dan sebagainya, yang sekarang menjadi andalan untuk drone. Oh, drone. Drone yang sekarang itu potensinya besar sekali untuk bermacam-macam. Gitu. Kebutuhan betul, terutama betul. untuk pengambilan untuk ke tempat-tempat yang nggak bisa dicapai oleh manusia. Terus untuk pertanian presisi, untuk memonitor misalnya tambang, untuk mencari pipa bocor dan sebagainya itu. Itu. Jadi yang lainnya adalah bagaimana bisa meniru burung. Memang sekarang kalau mau membuat itu mekanismenya terlalu berat dibandingkan dengan yang ciptaan manusia yang diinspirasi oleh burung tapi menjadi pesawat terbang. Itu lebih efektif begitu. Nah, tapi sekarang kalau seperti flapping itu, kalau kita melihat capung. Oh, capung? Ya, itu kan kalau itu bisa terbang kemana aja cepat begitu. Nah, itu yang kemudian ingin kita tiru. Nah, tapi dasarnya itu, dan saya mungkin baru sampai satu tahap. Tapi yang penting juga memahami dan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dan mungkin dapat
dikembangkan dari berbagai inovasi selanjutnya. Itu mungkin 3 di antara yang bisa saya sebutkan. Itu andil yang sangat luar biasa sekali ya Prof ya. Kalau kita lihat dari riset yang dilakukan. Satu lagi. Apa lagi Prof? Begini, pada waktu saya pulang dari Amerika itu langsung dapat nama ketiban pulung misalnya. Dapat tanggung jawab untuk menyelesaikan wind tunnel yang nggak selesai di ITB. Wind tunnel? Wind tunnel, terowongan angin. Oh, terowongan angin. Itu terowongan tertutup yang disebut Göttingen type. Saya kira waktu itu idenya dari 8 barangkali, tapi saya tidak tahu. Tapi kemudian ada tantangan bahwa harus akan ada biaya dari Hankam. Tidak banyak itu. Dan saya harus menyelesaikan. Dan ada teman yang mau membantu pada waktu itu, teman satu angkatan. Dan menggunakan mesin bekas, mesin motor bakar. Akhirnya selesai lah itu tahun 72 dan dipakai untuk penelitian atau tugas akhir para mahasiswa mungkin ada 6-7 orang begitu. Dan tapi pada waktu itu saya merasa saya masih banyak belajar, jadi saya mencari beasiswa dari British Council. Akhirnya saya berkunjung ke National Physical Laboratory di Inggris yang sangat piawai dalam wind tunnel teknik ini. Tapi waktu itu di situ juga berubah. Yang namanya Aerodynamic Laboratory dijadikan maritime laboratory begitu. Tapi akhirnya saya memperoleh banyak pengalaman. Lalu saya berkunjung juga ke berbagai tempat pada berbagai kesempatan. Akhirnya pada waktu Ketua 8 minta saya merancang terowongan itu, terowongan terbuka, tapi dengan test section yang sangat panjang, karena dapat dipakai untuk aerodynamics di test section pertama dan untuk industrial aerodynamics akhirnya. Tapi yang pada waktu itu inovasi saya supaya menjadi blow aerodynamics tidak diterima oleh ada steering committee-nya, jadi di downgrade menjadi tetap seperti konvensional. Itu dibuat di 8 dan akhirnya dikembangkan. Saya tidak tahu status terakhir bagaimana, tapi gambar yang ditayangkan itu menunjukkan apa yang ada dalam website 8. Begitu. Jadi itu yang bisa saya sebutkan beberapa kontribusi kecil. Yang itu saya kecil coba bagi Prof. Haryono ya? Untuk nasional kecil saya kira, tapi yang penting membuat semangatnya tinggi. Tapi dari yang mungkin dikatakan kecil itu ya Prof ya, selama ini mungkin melakukan riset di bidang kedirgantaraan dan juga keantarisaan tersebut, apa kendala dan juga tantangan yang dihadapi Prof? Kendala tentunya begini, kita mungkin punya keinginan, tapi untuk melakukan sesuatu, kan kita perlu pencerahan waktu dan harus ada manpower. Jadi tentunya adanya co-workers itu penting sekali. Jadi seperti mesin, mobil, kalau hanya mesin saja nggak bisa jalan. Kalau tidak ada roda, nggak ada penanti lainnya. Begitu. Lalu kedua juga tentu ada infrastruktur yang menunjang. Itu akan lebih memperkuat lagi dorongan untuk melakukan itu. Kemudian juga tentunya dukungan dari top maupun dari bottom itu juga penting. Tapi bagaimana juga kalau kita punya niat, punya minat, punya passion, janganlah berhenti. Kita harus berusaha begitu. Dan itu yang saya lakukan, malah dulu saya agak waktu masih muda, saya lakukan ini kok nggak ada hasilnya. Tapi setelah berapa tahun saya lihat, sudah ada anak, betul. Jadi itu yang saya anjurkan kepada anak-anak muda, generasi muda, janganlah cepat putus asa, berusahalah mengikuti passion selama itu mempunyai kontribusi positif kepada lingkungan di luar kita, kepada manusia maupun alam sekitar, do it. Gitu. Betul, jadi itu apa menjawab pertanyaannya? Betul. Jadi setiap tantangan itu ada peluangnya ya Prof ya? Iya, peluang itu memberikan hasil dan tergantung di peluang itu hasil seberapa jauh begitu. Tapi itu bisa saling pacu memacu.
Oke. Tapi kalau untuk di bidang kedirgantaraan, peluangnya seperti apa? Saya kira ada sekarang ini, ada saya kira. Termasuk peluang riset ya, Prof? Peluang riset ada. Kalau saya kira ada. Jadi saya lihat dari generasi lebih muda, banyak yang sudah mereka lakukan. Saya terus terang kagum pada banyak murid saya. Dari suatu, malah mereka dapat lebih maju dari saya. Ada yang sudah membuat perusahaan yang mendeliver wind tunnel tadi sampai ke Jepang, sampai ke Saudi Arabia. Oh ya? Ada yang bisa membuat itu apa UAV juga diekspor juga. Begitu. Nah itu karena mereka tekun juga. Ya. Saya pernah dikritik oleh anak buah saya, Bapak kurang tekun. Mungkin betul juga. Oke, yang menarik tadi juga sempat Prof singgung adalah mengenai flapping wing ya. Ya. Flapping wing, kinematics dan juga aerodynamics yang kemudian efek koanda dalam aeronautika maupun kesehatan. Nah, ini Betul. mungkin bisa diceritakan juga tentang apa aja nih? Iya, karena kebetulan yang aeronautik tadi saya tunjukkan, jadi itu bisa dibuat menjadi seperti UAV juga, Ya. tapi tidak menggunakan baling-baling seperti helikopter, tapi kemudian itu dihembuskan mendatar tipis sehingga melalui suatu permukaan lengkung dan dari situ efek kuandanya timbul dan menyebabkan karena dengan demikian tekanan di atas jauh lebih rendah, di bawah masih tekanan udara ambien, ada lift ke atas dan secara itu dapat dibuktikan daya angkatnya lebih besar. Itu ada di situ. Nah, yang lain tadi, saudara, kalau tidak salah selain itu, tadi mengenai Numerical flapping. modeling of flapping, Flapping, kinematics, ya. yang kemudian efek koanda ya, Prof? Nah, ya itu, yang wadah yang itu tadi. Oke. Nah, yang flapping itu memang dari dulu manusia itu terinspirasi oleh burung. Ya. Karena itu ingin terbang. Betul. Yang terkenal lebih bebas gitu, Prof. Betul, yang terkenal dulu itu ada Otto Lilienthal yang mencoba terbang dengan sayap, berapa kali berhasil, tapi dia akhirnya celaka juga sehingga meninggal. Itu. Tapi belum bermesin. Yang bermesin baru yang dimulai Wright Brothers di Amerika itu, begitu. Jadi itu juga bisa dikatakan berhasil nggak sih, Prof? Bagaimana? Yang dilakukan oleh Wright Brothers itu sudah termasuk Oh, berhasil? iya. Jadi pertama kali bisa terbang dengan mesin, tapi itu juga karena ada teknologi yang memungkinkan mesin yang dapat diangkat pada waktu itu. Kalau pada waktu mesin uap nggak akan bisa. Iya ya. Pada waktu bukan. Jadi ada juga sambung menyambung dengan teknologi lain yang tumbuh dan bisa menunjang begitu. Dan kita bisa saja mengatakan mau menciptakan juga. Saya kira terbuka itu. Ya. Nah, sekarang kita tahu apakah ada cara yang lain. Karena ya misalnya kalau kereta api itu ada yang mencoba diangkat dengan levitasi magnet. Misalnya. Kemudian ada lagi yang namanya wing and ground effect. Seperti pesawat terbang, tapi dia seperti meluncur gitu ya, dengan jarak berapa dari permukaan air. Nah itu juga sudah, malah PPPT ini juga mengembangkan. Jadi banyaklah ide-ide lain, tapi nanti perlu kita bandingkan satu sama lain, mana yang lebih mudah dibuat, lebih tinggi efisiensinya dan sebagainya, dan lebih murah. Betul. Sebenarnya Jadi bergantung nanti kepada modalnya juga ya, Prof. Itu ya? saya tidak bisa mengatakan a priori, tapi ada Iya. ini juga murid saya dia mengatakan yang tadi flapping wing belum bisa dijadikan Riset yang kompetitif, dikembangkan gitu iya, kompetitif. lebih kompetitif pakai quadrotor itu. Yang kuanda ini pun juga masih benar tantangan. Malah saya mikirkan sesuatu, tapi masih harus saya buktikan. Oke, ya, Prof. Dalam setiap perjalanan karir, kemudian melakukan riset, apa yang paling menjadi tonggak penting ya, Prof? Pertama kali ya kita berminat, punya passion, memang ingin ke situ, gitu. Jadi kalau tidak punya minat ya itu dari awal tidak ada, walaupun diserai, tapi kalau kemudian kita nggak melakukan karena nggak berminat tidak bisa. Betul. Nah setelah itu tentunya kita memerlukan
dukungan dari sekarang itu istilahnya ekosistem, seluruh sistem yang di sekitar kita, jadi infrastruktur, mungkin juga SDM yang bisa bantu, kemudian tentunya orang mikirkan dana, tapi dana itu juga bisa ditumbuhkan kalau yang lain-lain ini Ekosistemnya tumbuh. mendukung. Betul. Gitu ya, Prof. Jadi kemudian bisa Betul. begitu, bisa Akan generate. Berjalan lah seiring. Ya, gitu karena Prof, ya. Menurut saya kalau kita misalnya punya akses terhadap sumber daya, maka dana itu harus bisa kita ciptakan dengan mendayagunakan aset. Aset itu macam-macam. Bisa dari sumber daya alam, bisa dari SDM, bisa dari pemikiran. Begitu. Begitu. Tapi apa riset yang mungkin yang Prof lakukan yang menjadi tonggak penting dalam karir Prof? Ya, yang saya lakukan yang selama ini ikut dalam flight yang bukan konvensional itu, bukan pesawat terbang. Tapi dalam pesawat terbang juga banyak ide-ide baru ya, terutama dari alma mater saya di MIT. Misalnya, tidak tahu apa jadi dibuat oleh Boeing, yang namanya blended wing body. Jadi seperti sayap terbang. Terus ada lagi yang disebut quad bubble. Dan saya memang menulis mengenai itu. Quad bubble itu dari bentuk fuselage-nya. Sedemikian sehingga itu lebih efektif. Ya, baik dalam memperoleh lift maupun distribusi penumpang dan kekuatan. Ya, dan itu sudah banyak yang menggunakan ya Prof ya? Ya, jadi kalau yang masih revolusioner, itu sebenarnya penciptanya dulu ada di McDonnell Douglas yang gabung dengan Boeing. Saya lupa namanya orang. Tapi kalau tidak salah itu sebenarnya mau menjadi Boeing 797, tapi tidak tahu jadi atau tidak. Dan itu menarik untuk saya ikut melakukan penelitian di dalam bagaimana desain pesawatnya. Tapi dalam tahap awal, konseptual. Hanya kalau saya ikut lab industri itu bisa terus gitu. Ya seperti waktu di IPTN itu bisa akhirnya jadi pesawat. Paling tidak saya bisa menguji modelnya. Dan saya kemudian diserai oleh Pak Habib, pikirkan masalah aeroelastisitasnya, itu getarannya. Malah diminta membangun kelompok SDM yang ahli di situ. Dan menurut saya lakukan itu. Dan sudah ada beberapa ahli, malah ada 2 orang yang menjadi ahli di satu bekerja di Airbus yang di Spanyol, satu lagi di Swiss, tapi saya baru saja mereka meninggalkan kita. Baik. Ini pembahasan semakin menarik, tapi kita juga pengen tahu nantinya ya, sebenarnya cita-cita dari Prof Haryono ini sejak kecilnya apa sih sampai akhirnya memilih bidang keantariksaan dan juga kedirgantaraan. Jadi nanti kita jeda dulu boleh ya Prof ya, kita jeda kembali kawan BRIN, tetaplah bersama kami. Birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat. Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi. Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang visinya adalah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, ditandai dengan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Kementerian Pan-RB berkolaborasi dengan instansi pengampu nilai hasil antara dalam rangka penilaian hasil evaluasi reformasi birokrasi untuk memastikan instansi pemerintah telah melaksanakan RB dengan baik. Salah satu tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP, merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk memastikan manajemen kinerja diterapkan dengan baik oleh instansi pemerintah, sehingga penggunaan APBN/APBD lebih fokus dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pembangunan zona integritas sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia memiliki tujuan untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Hasil implementasi reformasi birokrasi juga telah meningkatkan posisi Indonesia menjadi semakin baik setiap tahunnya. Berikut merupakan dampak nyata implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pembangunan zona integritas. Everything was done for us. Everything is really easy. There are some tea, coffees, a bed to rest. We arrived earlier and clean. Diperbaiki dulu, sepertinya pengap. Rasanya ini pernapasan ini nggak lega lah. Sekarang rumah saya sudah bagus, sudah nyaman ditempatin. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang dinamis sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salam perubahan. Reformasi birokrasi telah memasuki periode akhir Grand Design Reformasi Birokrasi. Selama hampir 15 tahun pelaksanaan Grand Design, telah banyak perubahan yang dilakukan. Namun, masih diperlukan upaya lebih untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Perubahan strategi menjadi hal yang utama dalam mempercepat pelaksanaan RB. Hal ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan agar reformasi birokrasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pan-RB melakukan penajaman strategi melalui perubahan roadmap reformasi birokrasi. Secara umum, perubahan ini memuat beberapa hal, di antaranya terkait penajaman goal setting, pemilihan kegiatan utama yang lebih fokus dan memberi dampak, fokus reformasi birokrasi tematik untuk menyelesaikan berbagai isu strategis dan prioritas, serta penajaman indikator penilaian reformasi birokrasi. Untuk mempercepat reformasi birokrasi dan mengoptimalkan dampaknya, strategi pelaksanaan RB dibagi menjadi dua. RB General, yang fokus pada penyelesaian isu hulu, yakni masalah internal birokrasi pemerintahan, dan RB Tematik, yang berfokus pada penyelesaian isu hilir, yaitu masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, dan inflasi dan TKDN. Saya ulang, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. RB Tematik mengambil 4 tema yang perlu menjadi prioritas seluruh instansi, yaitu pengentasan kemiskinan,
peningkatan investasi, digitalisasi dengan fokus penanganan stunting, serta prioritas Presiden yang berisi penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi. 4 tema tersebut akan menjadi fokus bersama seluruh instansi dan memicu kolaborasi yang lebih intensif. Harapannya, tema tersebut dapat lebih meningkat kinerjanya dan pada akhirnya berdampak nyata pada masyarakat. Pelaksanaan RB tematik juga akan memberikan nilai lebih bagi yang berhasil menerapkannya. Sejalan dengan perubahan roadmap RB, pelaksanaan evaluasi akan mengalami penyesuaian. Evaluasi akan lebih sederhana dan lebih menekankan pada hasil. Keterlibatan instansi pemerintah penilai indikator reformasi birokrasi menjadi semakin penting. Penajaman indikator juga dilakukan dengan kolaborasi lintas instansi. Pemanfaatan IT melalui portal reformasi birokrasi juga akan dilakukan untuk mempermudah proses evaluasi. Portal reformasi birokrasi ini akan menjadi langkah awal bentuk sinergitas antar instansi pemerintah agar reformasi birokrasi dapat bergerak secara serempak. Keterlibatan seluruh instansi menjadi suatu keharusan untuk percepatan reformasi birokrasi yang berdampak dan mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Bergerak serempak untuk RB berdampak. Kembali lagi di Brin Talk Show, kawan Brin. Saya masih bersama dengan Profesor Haryono Joyodiharjo. Dalam hari ini kita akan membahas bersama dengan Prof. Haryono ya mengenai sebenarnya apa sih cita-cita seorang Profesor Haryono sewaktu kecil sampai akhirnya fokus dan memberikan dedikasi yang sangat penting sekali untuk prestasinya di bidang kedirgantaraan. Mungkin boleh flashback sedikit di saat Prof. Haryono muda kala itu bercita-cita sebagai apa sih, Prof? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik karena memang dapat ditarik orang sekarang mengatakan benang merah ya. Iya. Dari kecil dan akhirnya sekarang jadi apa. Nah, kalau dari kecil itu mungkin saya mulai bagaimana saya tertarik dengan perkataan insinyur. Pada waktu itu tahun 45 sampai itu waktu saya 45-an begitu. Waktu saya sudah mulai sekolah, nenek saya itu, kakek saya, sering bercerita sama Bung Karno. Karena waktu itu kan betul-betul pemimpin bangsa yang dikenal, walaupun tidak ada internet atau sosial media, tapi mungkin melalui radio, melalui perjuangan, nama Bung Karno itu sudah menjadi buah bibir. Dan gitu. banyak orang yang mengagumi sosok beliau. Betul. Dan itu. terutama yang menurut saya ada Insinyur Soekarno. Yeah. Jadi apa itu insinyur? Jadi akhirnya kata itu mengilhami saya untuk ingin menjadi insinyur. Walaupun pada waktu itu mungkin belum tahu apa itu insinyur. Nah, kemudian mempunyai kesempatan setelah sekolah SMP SMA di Jakarta, dan kemudian melihat yang tadi saya katakan film-film Amerika, karena zaman itu Amerika sangat membanggakan gitu. Karya-karya pesawat terbangnya saya kira paling canggih, di samping tentu yang Uni Soviet juga ya. Tapi waktu itu yang tadi dikatakan dengan Strategic Air Command, bermacam-macam pesawat begitu. Dan oleh karena itu pikirannya ingin menjadi insinyur bidang pesawat terbang. Begitu. Kemudian di ITB waktu mau masuk tidak ada jurusan itu, jadi mengambil mesin elektro. Tapi kemudian hanya boleh satu dan diarahkan ya ke mesin aja. Setelah selesai tamat, kemudian bergabung menjadi staf pengajar dan dikirim ke Amerika, diminta untuk mendalami bidang yang sebenarnya basic engineering science itu. Tapi kemudian ada seorang yang juga saya kenal karena itu sahabat ipar saya, Profesor Matias Aruf, yang saya itu ingin ke teknik penerbangan. Lakukan saja, dia bilang gitu. Dia itu mengencourage saya, sehingga akhirnya saya mencoba betul supaya bisa ke bidang itu. Dan
di MIT itulah saya dapat melaksanakan itu. Oke, tapi ada Begitu. mungkin upaya yang Prof lakukan kala itu untuk menggapai cita-cita yang selama ini diinginkan? Mungkin pada waktu itu kalau boleh saya retrospeksi gitu, atau pada waktu itu mungkin ingin memanfaatkan peluang yang ada. Dan pada waktu itu ada ujian qualifying di Aeronautics Astronautics, saya ikut lulus begitu. Nah, terus saya dapat berdaftar di situ, dan kemudian ada profesor, sebenarnya ada 2 atau 3 yang menawarkan peluang untuk menjadi asistennya. Satu itu laboratorium aeroelastik dan struktur, satu lagi laboratorium gas dinamika, satu lagi mungkin heat transfer, itu Profesor Springer, itu dari Hongaria. Tapi saya terus tertarik ke aeroelastic structure itu. Jadi langsung dapat research assistantship, dan pada waktu itulah saya melakukan studi doktor itu bukan dari beasiswa, karena kebetulan sudah terhenti, dan saya melakukannya dengan beasiswa ini selama dengan research assistantship ini selama 2 tahun. Dan alhamdulillah bisa saya selesaikan, dan mentor saya itu sangat bangga, sehingga pada waktu dia menulis manual untuk NATO Eropa itu, dia nyebut nama saya. Oh ya? Betul, gitu. Memang. Padahal teori itu saya dapatkan dari dia, yang harusnya dikerjakan begitu. Tapi dia memang ada apresiasinya mungkin untuk Betul, Prof. Ya? betul. Wow. Malah kalau salah, waktu Pak Habibie kemari, itu dia juga mengenal nama saya dari situ. Karena dia di Eropa kelompok itu. Jadi dan beberapa anggota yang kemarin itu mengenal saya karena pernah disebutkan oleh Profesor Ashley di Manual on Air Elasticity itu. Jadi teori mengenai sayap dengan gaya angkat. Sebelumnya yang hanya karena pengaruh ketebalan. Begitu. Jadi itu jadi artinya ada peluang, ada respon dari saya sendiri begitu, dan alhamdulillah saya dapat melakukannya. Wow. Dan selanjutnya di Indonesia itu ya terus-menerus di bidang itu yang meminta saya. Jadi keikut begitu. Ya Prof ya. Betul ya. Kemudian Angkatan Udara kemudian minta bantuan saya waktu membuat hovercraft yang pertama. Itu tahun 70-an, 70 gitu. Dan waktu itu hovercraft-nya itu disebut XHV-01, itu juga karena keinginan dari para perwira Angkatan Udara yang tamatan Jerman, tamatan Belanda, dan mengajak saya. Dan hovercraft XHV-01 itu pernah didemonstrasikan selain di Bandung, dan di Surabaya. Kemudian dikembangkan menjadi XHV-02 yang kalau tidak salah itu ada di museum yang di Jogja itu. Begitu. Setelah itu, nah itulah yang lain-lain lagi, malah mereka ingin saya membuat suatu wawasan mengenai bagaimana pengembangan pesawat terbang di Indonesia. Ada, dan pada waktu itu saya juga masih sangat, ya, taruhlah tidak terlalu tahu terlalu banyak, tapi kok pesawat terbang pertama yang saya tuliskan di situ itu kebetulan sama dengan C212, itu KASA 212-nya yang diambil Pak Habibie sebagai pesawat pertama yang di assemble di Indonesia. Begitu. Dan pada waktu itu saya juga diminta Marskal Udara Salatun untuk bergabung dengan 8 begitu. Sambil tetap di ITB. Jadi kemudian IPTN, terus BPPT lebih yang disebut broad base. Jadi teknologi dengan berbagai jangkauan, dari bioteknologi sampai misalnya pencairan atau pembuatan batubara menjadi gas untuk bahan bakar. Kemudian energi surya,
Dan energi surya ini memang semangat yang ada di BP itu menggebu-gebu malah karena ada juga mungkin teknologi push dari luar ya ingin menawar produknya. Pertama kali saya lihat itu dari Belanda, RS. Dan BPPT kemudian mempunyai program-program desa surya. Jadi, tapi ya ini adalah rumah yang dibekali dengan pembangkit listrik tenaga surya yang kecil hanya 40 watt, tapi bisa menyalakan radio, listrik, dan apalagi cukuplah supaya anak-anak mereka waktu malam bisa belajar. Itu kemudian dikembangkan sehingga ada program untuk mengembangkan program 1 juta rumah di Indonesia yang akhirnya didanai oleh World Bank. Tapi waktu dana itu disetujui, kita terkena krisis. Itu tahun 98, itu 98, sehingga tertunda. Dan setelah itu saya tidak di BPT lagi. Gitu. Tapi saya dengar itu dilanjutkan. Tapi mengikuti perjalanannya? Ya, dan setelah itu saya kadang-kadang diminta menjadi konsultan di perusahaan yang menangani energi surya itu. Gitu. Sampai saya harus mengajar kursus, karena itu buku saya yang tadi ditampilkan, listrik tenaga surya itu di situ. Lalu di luar negeri ya lebih luas lagi begitu. Karena itu saya katakan energi surya secara holistik, jadi tidak hanya itu saja. Dan sekarang kan kita punya itu kalau saya di Cirata, baru saya diresmikan, yang besar sekali itu. Jadi itu yang mengantar saya dari mulai cita-cita ke Dirgantara, yang kemudian Dirgantara itu tidak sempit, itu wawasannya luas. Oke, dari kecil atau sampai sekarang perjalanan karirnya Prof. Haryono, siapa sosok atau figur yang menginspirasi Prof? Kalau menginspirasi, saya kira tidak ada yang mungkin kalau dari luar negeri itu yang namanya von Karman. Jadi dia itu pelopor aerodinamika, selain sebelumnya perantau. Nah, kalau di dalam negeri tentunya yang sampai sekarang saya hargai namanya wawasannya, outward lookingnya, itu adalah Marskal Salatun. Marskal Salatun, yang dulu pernah juga menjabat sebagai Kepala 8. Jadi itu Kepala 8 ketiga. Sebelum Prof. Haryono berarti? Enggak, saya baru kemudian sekali, baru tahun 2000, saya diangkat oleh Pak Habibie. Nah, yang lain itu Pak Habibie, karena itu betul-betul seorang yang Indonesia yang menunjukkan keunggulannya, sehingga di ranah yang untuk kita itu asing, Jerman kan, dia itu malah menonjol. Sehingga sewaktu muda selesai doktornya langsung, kalau tidak salah melalui perusahaan kereta api dulu, yang dia mendesain kereta api dengan teknologi pesawat terbang, yaitu monokok, yang betul-betul revolusioner untuk Jerman, sampai diangkat oleh MBB sebagai vice president itu, yang sebenarnya untuk pengembangan begitu. Itu, jadi itu yang dua sosok ini ya Pak? Sosok itu yang saya kira mempengaruhi saya begitu. Ya, kita tahu ini Prof bahwa Indonesia saat ini juga bercita-cita di tahun 2045 untuk menggapai Indonesia Emas. Nah, mungkin seperti apa harapan dari Prof. Haryono untuk para generasi muda untuk turut menjadi peranan ya, atau ikut berkontribusi menjadikan Indonesia maju di tahun 2045 ini, Prof? Itu saya pandang pertanyaan yang penting, fundamental, dan penting dihayati oleh para generasi muda. Saya kira pada saat ini saya mengalami ada sesuatu yang luntur di dalam tata nilai. Maaf ini. Apa tuh? Maaf saya mengatakan ada yang luntur dalam tata nilai bangsa kita ini karena gejolak politik yang begitu
Panas? dahsyat begitu. Dahsyat? Ya, jadi sehingga melupakan norma-norma kita yang sudah menjadi budaya. Ya. Jadi hal ini yang menurut saya merupakan kewajiban dari angkatan-angkatan saya dan yang masih merasa penting untuk mengingatkan kembali supaya bangsa ini tidak salah arah. Dan apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu betul-betul merupakan sesuatu yang harusnya membangunkan kita untuk sadar. Kita tidak boleh hanya main-main begitu, jadi kita punya tujuan. Bangsa ini harus maju. Paling tidak masing-masing kan ingin maju, ingin hidup nyaman. Hidup nyaman tidak bisa hanya khayalan, hanya dengan ya bualan gitu ya. Tapi, nah disitulah saya mempunyai falsafah dasar. Apa tuh, Pras? Yang saya katakan mungkin ada 2-3. Yang pertama itu bahwa kita menyadari bahwa kita itu hidup bukan sendiri tapi bersama-sama. Berkelompok ya, Pak? Karena itu bersama-sama. Bersama-sama. Iya. Oke. Jadi karena itu kebersamaan atau yang dalam bahasa Jawa disebut guyub rukun. Guyub rukun. Dan guyub rukun itu elemennya adalah kasih sayang, Kasih sayang, peduli, peduli, berbagi, berbagi, memberi, memberi, melayani. melayani. Kalau setiap orang bersikap begitu, kita akan dapat bersinergi untuk melakukan sesuatu yang makin lama makin maju. Itu mencapai guyub rukunnya. Betul. Oke. Dan untuk itu juga kita sekarang harus memanfaatkan berkah, hadiah, anugerah Tuhan yang paling luhur pada kita itu akal budi. Ya. Jangan hanya taruhlah hawa nafsu atau apa begitu. Betul. Dan akal budi, dengan akal budi itu kita, karena itu saya menulis buku akal budi untuk budaya bangsa. Dan satu lagi dalam bahasa Inggris, ingenuity for cultural development, begitu. Ya. Dan intinya juga di situ. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga itu, kita harus ingat bahwa tugas kita di dunia ini itu saya pinjam perkataan bahasa Jawa. Kita semua di dunia itu wajib, ya kalau tidak ya kita akan hancur. Namanya memayu hayuning bawono. Memayu dari kata ayu, hayuning dari kata ayu, bawono itu seribuana, dunia, jagat raya. Jadi apa artinya? Mempercantik kecantikan dunia. Jadi artinya kita harus melakukan segala sesuatu yang memperindah, memperbaiki dunia dan segala isinya, umat manusia, lingkungannya. Itu harus menjadi falsafah dasar kita. Ya. Jadi 3 itu menurut saya. Boleh kita ulangin? Jadi, guyub rukun. Yang pertama guyub rukun. Kedua itu pakailah akal budi. Akal budi. Dan ketiga itu adalah kita wajib memayu hayuning bawono. Mempercantik kecantikan dunia, jagat raya dengan seluruh isinya, manusia dan semua yang ada di sini. Oke, Itu. betul. Itu ya. pesan saya Itu yang pesannya. kepada generasi muda dan kersara yang kampanye. Kita harus selalu mau bekerja dan mau bekerja sama. Kita merupakan satu kesatuan dan kita tidak bisa hidup sendiri kecuali kalau kita memang diasingkan di dalam gua atau yang di dalam diasingkan di dalam suatu kamar. Iya. Tapi Oke. kita hidup bersama ya mau tidak mau kita harus hidup rukun. Ya. Dan Oke. akan saling bantu-membantu. Ya. Itu di Indonesia memang ada yang kata lainnya yaitu yang masih hidup di desa gotong royong. Mungkin banyak tidak kenal sekarang ini. Iya. Oke, baik. Itu kan untuk peran kita sebagai generasi muda untuk memajukan Indonesia. Betul, di Indonesia Mas. Jadi dengan Menuju akal Indonesia, budi Mas. itu kita akan lebih positif. Jadi Ya. akan kreatif, produktif, sinergik,
Begitu. Tapi kalau di bidang kedirgantaraan dan antariksa, mungkin Prof punya Sama pesan juga itu di bidang sama juga segala macam. di semua bidang. Iya. Dan kalau dasar di sini kan kita ini harus bisa berkarya. Ya. Jadi menghasilkan sesuatu. Kan orang dulu mula-mula hidup dalam gua. Tapi dia harus mencari makan. Yang laki-laki berburu. Dia untuk berburu, dia mungkin pakai dahan-dahan atau ranting. Untuk kemudian membuat tombak, membuat anak panah. Nah, yang wanita yang mempersiapkan waktu dia tetap harus dilindungi kan. Mungkin bini gua, dia hanya dekat-dekat situ. Mungkin gua bisa menanam-nanam, gua masak. Itu yang kemudian timbul citra pria begini, wanita begini. Tapi sebenarnya itu tanggung jawab bersama juga. Tergantung dari waktu dan masa dan teknologi bergulir. Akhirnya dari seperti itu kita hidup dalam zaman seperti sekarang ini masing-masing rumah dan memerlukan mobilitas. Jadi dia selain harus berjalan, ada sepeda, kemudian ada motor, begitu dan seterusnya. Sampai pada sesuatu yang penting ini Apa? pesan motor. Indonesia ini sekarang betul-betul berkah bagi Jepang. Oh ya? Karena lihatlah berapa banyak motor yang ada di Indonesia. Negara lain nggak sebanyak itu. Dan pasar kita penduduknya besar sekali. Berapa banyak uang karena motor-motor ini semua produksi pakai merek Jepang. Tidak ada merek buatan merek Indonesia. Jadi ciptaan Indonesia tidak ada. Paling-paling di sini hanya manufacturing, membuat. Dan itu mungkin hampir sama seperti dulu orang Belanda mengatakan bangsa Indonesia itu bangsa kuli dan kuli segala bangsa. Memangnya kita mau begitu? Kan tidak mau. Jangan. Jadi kita harus bangun, harus punya ciptaan sendiri. Yaitu yang sekarang BRIN ini mencoba memacu inovasi itu. Nah, tapi ini harus diatasi. Jadi bagaimana? Bagaimana caranya supaya ada motor yang diproduksi di Indonesia dan diberi prioritas untuk dipakai oleh masyarakat, begitu ya. Seperti yang di Malaysia. Malaysia mulai membuat kendaraan itu hanya kasarnya menempel merek. Tapi dia beri prioritas. Dan dilakukan seholistik. Jadi mereka memberi kendaraan dan merek Proton, tapi semua pegawai negeri dan sebagainya diberi kemudahan untuk dapat membeli. Jadi pasarnya dia ciptakan dan harganya di bawah harga yang impor yang pakai merek asing. Akhirnya tumbuh. Sekarang kan sudah punya merek sendiri yang ciptaan dari wajah, kemudian yang pesona, yang pernah menjadi taksi di sini. Jadi memang ya progresif, tidak bisa sekejap begitu. Nah, kita pun juga harus ke situ dan menurut saya itu perlu sinergi kerjasama seluruh jajaran yang ada di Indonesia ini. Termasuk penjelasan kepada warga juga. Nah, masalah kita kan bagaimana di pedesaan? Mereka pakai apa? Nah, itu ada peluang bagi kita untuk menciptakan yang sesuai. Untuk kota-kota suburb sudah urban, betul sekarang sudah ada MRT, pengangkutan umum. Itu juga harus diperkuat. Jadi sama seperti negara-negara yang maju, umumnya untuk kepentingan sehari-hari, kita dapat hidup dengan menggunakan mobilitas yang disediakan secara kolektif. Kan pemerintah itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak rakyatnya, kebutuhan rakyat. Kasarnya begitulah. Jadi untuk tadi yang ke arah Indonesia maju itu, kita juga harus berpikir harus lebih mandiri dan menguasai pasar sendiri di dalam transportasi. Minimal transportasi darat dan paling bawah itu motor sebenarnya. Saya lihat mulai tahun 75 kita sudah bisa membuat sendiri, menciptakan sendiri waktu berkunjung ke pabrik Jadi Honda kenapa itu. kita nggak bisa ya, Prof? Betul, hanya karena, mungkin tekanan geopolitik, finansial dunia. Nah, itu saya tidak bisa berbicara banyak. Saya kira dengan saya mengatakan begitu saja, saya kira yang terkait itu memahami. Nah, itu harus kita
terobos. Baik. Begitu. Oke, ini perbincangan yang sangat menarik sekali dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi ya, menginspirasi semua para penonton dan juga kawan BRIN untuk melakukan inovasi yang memang sebelumnya kita sudah ada ya Prof ya, tapi masih bisa kita kembangkan lagi. Terima kasih Prof Haryono. Sekali kami ucapkan selamat ya untuk raihan award-nya di tahun 2023 ini. Terima kasih. Dan dengan wawancara ini tentunya ada pesan yang terselubung dengan penganugerahan itu, yaitu untuk memberdayakan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, supaya lebih maju lagi. Kelihatannya itu pesan yang seperti yang juga tersirat, nggak sempat terucap dalam wawancara ini, bagaimana kita bisa maju, terutama untuk mencapai Indonesia Emas. Itu bukan hal yang mudah. Betul. Kita harus bersatu padu sebenarnya. Begitu. Itu sesuatu yang harus diterjemahkan menjadi upaya-upaya yang lebih detail. Dan difahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah. Sekali selamat ya Prof ya untuk raihan Nurtanio Award-nya. Terima kasih. Dan semoga diskusi kita hari ini dapat menginspirasi kita semua ya Prof ya. Terima kasih. Baik. Kawan BRIN, Nurtanio Award 2023 telah resmi diberikan kepada Prof Haryono Joyodiharjo. Dan Nurtanio Award ini merupakan apresiasi kepada insan, tokoh, ilmuwan, dan juga pakar yang sudah berjasa dalam bidang antariksa dan kedirgantaraan di Indonesia. Kawan BRIN, terima kasih kebersamaannya. Saksikan selalu program BRIN Talk Show hanya di BRIN TV. Saya Tengku Mazira, undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa.